Dari Rusunawa Jatinegara, ini adalah rumah baru bagi warga Kampung Pulo yang sudah ngumpul di belakang. Kita sapa dulu ya. Oh ya, boleh dong. Halo, apa kabar semua? Tangannya di atas. Pintar. Mana hadiahnya tadi, mana hadiahnya, diangkat Udah hadiahnya. makan belum? Beli. Ada Dorce Gamalama dan juga Mas Imam Prasojo di sini. Ini tampaknya warga ceria sih pagi hari ini, antusias sekali. Ada plus, ada minus tadi yang dibahas. Tentunya kalau plusnya tidak banjir, itu satu yang dicatat di situ. Tapi ternyata Pak Imam tadi punya catatan juga, dan Bunda Dorce juga mengatakan bahwa ini kan manusia yang dipindahkan, tidak seperti fisik memindahkan fisik saja. Salah satunya adalah bagaimana ternyata komunikasi yang sudah terjalin, apalagi warga Kampung Pulo sudah puluhan tahun. Punya tetangga yang juga puluhan tahun, turun-temurun, bapaknya sama anaknya temenan semua gitu. Dipindah ke sini, diacak lagi tuh semua. Udah 7 generasi loh. 7 generasi. Jadi bapak, anak, cucu, cucit, pokoknya 7 generasi. Lanjut terus sampai sekarang. Ya. Akhirnya mereka nggak ketemu lagi. Betul. Nah, kedepannya ini kan masih ada Bukit Duri, Bidara Cina yang direncanakan juga akan direlokasi. Jatinegara masih dekat sama Kampung Pulo, Betul. jadi aktivitas terutama tidak terganggu. Untuk Bidara Cina dan Bukit Duri kemungkinan ini akan agak lebih jauh dibandingkan dengan Kampung Pulo. Itu gimana Pak Imam? Jadi saya mengapresiasi ya pas kerja kelurahan ya semua petugas-petugas. Tapi justru saya pikir ke depan juga perlu ada dukungan dari kalangan ahli untuk melakukan pemetaan sosial ya. Jadi masing-masing orang kan punya masalah sendiri ya. Berapa misalnya seperti tadi saya tanya, orang yang keluarga kecil dengan keluarga besar sama ininya treatmentnya. Iya, yang tadinya mungkin tanahnya luas betul. jadi sama. Tapi yang paling penting juga misalnya masalah ekonomi misalnya. Ya. Ada yang diuntungkan karena kebetulan bekerjanya sangat dekat. Iya, betul. Tetapi ada juga orang yang mempunyai pekerjaan yang sangat khas yang tidak mungkin begitu mudah beradaptasi dalam situasi seperti ini. Nah, jadi nanti setiap orang ya dengan adanya pemetaan itu nanti treatmentnya atau pendekatannya berbeda-beda. Oke. Gitu. Nah kalau itu dilakukan, saya kira orang jadi punya gambaran apa yang bisa dilakukan nanti, apa yang ada, jadi kepastian. Nah sekarang ini tadi saya berkali-kali datang orang, Pak, kalau kebakaran bagaimana nih yang dilakukan? Kemana kami larinya? Apa ke langit? Katanya gitu. Pertanyaan yang sebetulnya kayak lucu ya, tapi justru itu kalau dia tidur nggak bisa tidur karena takut kebakaran misalnya. Oh, oke. Jadi itu juga penyesuaian diri juga, ya kan? Diri. Tidak terbiasa juga dengan kondisi kalau itu. itu dijelaskan, nah tentu akan jauh lebih menenangkan. Orang yang merokok misalnya, tadi saya lihat masih gampang aja gitu ngerokok, buang rokok. Nah itu yang berbahaya kalau ngerokok, sampah ngebuang. Mungkin kalau di kampung kan langsung jadi masuk ke Ciliwung tuh. Nah kalau di sini sampah tertimbun, bisa malah kebakaran ya. Nah itu. Bunda mau ngobrol sama adik-adik di sini nggak? Paling gini Mas Imam, kalau aku rasa sih untuk pertama ya untuk manusiawinya mungkin udah dimanusiawikan sebagai tapi memang kalau kita lihat lagi karena mereka orang-orang yang tadinya di tempat yang begitu tidak ada pantangan bagi mereka, dan mereka masuk ke daerah yang sekarang ya misalnya dilarang merokok. Ada aturannya yang harus diikuti. Apalagi kita lihat anak-anak kecil juga yang tidak biasa ngaruh dengan lift, tiba-tiba sekarang ada lift. Nah, kalau yang kata seperti Mas Imam tadi, misalnya kebakaran gitu. Iya. Ini kalau yang lantai 2-3 mungkin mereka bisa langsung lari ya. Langsung, bagaimana kalau untuk yang ke atas? Lantai 10 ke atas ya. Untuk mengantisipasi seperti itu apa yang harus kita bisa lakukan? Kalau makanya ada yang namanya early warning ya, latihan. Jadi misalnya kalau terjadi kebakaran gitu kan, terus kemudian kan ada emergency warning, ada diuji coba ada juga sirine, gitu ya. diuji coba. Nah, nanti harus tenang seperti ini, bisa kayak gini. Ini semua diatasi dan kasih tahu datanya. Itu lihat ada gedung tingginya luar biasa. Itu mungkin seperti kalau di Aceh itu ada uji tsunami. Jadi bagaimana alarm dinyalakan, orang terbiasa kalau terjadi sesuatu ya. Exit misalnya nggak boleh menggunakan lift, tapi harus pakai tangga. Jadi mereka tahu biasa, karena sudah dilatih gitu ya. Itu semua itu harus dilakukan. Nah, tetapi kalau itu tidak mendapatkan perhatian, yang akan muncul adalah kecemasan, misalnya gitu kan. Jadi sebenarnya komunikasi juga ya. Apa yang menjadi kekhawatiran ya harus disampaikan oleh entah itu pengelola, entah itu dari dinas di kota juga. Oleh karena itu para petugas di DKI ya, mereka sudah bekerja keras. Tapi kan perlu ada ahli, ada psikolog, ada pekerja sosial, ada
banyak orang ya yang bisa dilibatkan untuk membantu. Oke. Tanpa itu saya kira akan banyak hal-hal yang sifatnya penting tetapi kelupaan. Iya, Mungkin iya, gini iya. Mas, saya tambahin mungkin ini karena masih baru ya, tapi nanti next time-nya mungkin ada juga ada pengarahan. Karena di sini aja juga belum ada RT RW Mas. Tapi saya yakin ini niat baik. Ya. Kita punya niat baik pemerintah. Insya Allah lebih baik lagi ke depannya. Tetap gitu. harus, ini kan Iya. baru awal, ada yang harus Iya. dipelajari, Dan yang diperbaiki, harus diperbaiki. ditinggalkan adalah manajemen by anger, Iya. manajemen dengan kemarahan. Aha. Ya ini melakukan seperti ini kan hal emosional Benar, sering terjadi. benar. Nah, tapi Oke. ya yang harus disadari adalah termasuk pada Pak Gubernur, manajemen by anger itu akan memperkeruh ya. Ini pesan khusus buat Pak Ahok Ya, kayaknya. untuk Pak Ahok. Karena apa? Nanti akan diikuti oleh yang di bawah. Kalau manajemen by anger itu yang mengedepan dan niat baik ya, yang semua orang bisa lihat ya, itu harus juga diikuti dengan cara-cara yang lebih menenangkan Oke. ya. Karena ini semua masa-masa seperti ini tentu bisa menjadi sangat menegangkan dan sangat Oke, mencemaskan. Ya. Niatnya baik, malah orang melihat marah-marahnya dibanding niatnya tadi. Mungkin itu pesannya Pak Imam. Oke, adiknya mana di sini? Coba adik, Dek sini yuk, sini, kamu Sini sayang, sini. Saya mau Sini, cantik. mau tanya pendek Kita aja. tanya Sini, aja, jangan tanya, malu-malu. sini. Sini, Ya, coba ditanya Bunda nih, senang nggak di sini? Sini sayang, Coba. aku mau tanya nih, Gini. tadinya kan kamu temennya banyak, nah sekarang kan ada kotak-kotak rumahnya, nah menurut kamu senang apa nggak di sini sebenarnya? Senang. Senang. Apa yang membuat kamu beda dengan Kampung Pulo? Nggak ada teman. Oh temen nggak ada, tapi kan belum kali ya, nanti juga banyak ya. Terus biasanya kalau tempat bermain, masih ada tempat bermain nggak? Ada Tempat mainnya apa aja sayang? perpustakaan Oh aja. perpustakaan. Cita-cita kamu jadi apa sih? Dokter. Amin, insya Allah mudah-mudahan jadi dokter. Mau Nah, lihat- pengen jadi artis. Enggak ya, bagus. Mau lihat Bunda Bagus. Dorce nyanyi lagi ya? Mau nggak? Minta Mau. dong, Bunda nyanyi lagi dong. Oh iya, ya udah kalau Oke. gitu aku nyanyi lagi ya. Oke, kita Ya udah. pamit dulu dari Ya udah. sini, dari Ah. Jatinegara, tapi Ya. kita saksikan dulu. Ya. Bunda Dorce, terima kasih Oke, banyak. siapa Makasih, yang Bang. kembali Derai, tepuk tangan untuk Derai, cepat. Nanti kasetnya, CD-nya saya kasih semua ya. Pak Sapam, tolong Pak Sapam. Nanti yang di koper itu, nah nih, kasihin Pak Sapam. Nanti, ambil dulu, ambil. Ya. Joget, semua orang suka berjoget. Dangdut, joget, tua dan muda, mari berjoget. Goyang, yuk kita goyang bersama-sama. Dangdut, goyang, yuk kita goyang, ikut irama. Dengarkan musik dangdut, timbul bergoyang-goyang. Dengarkan musik dangdut, hati pun senang. Joget, yuk kita joget. Untuk apa kita bersusah-susah? Lebih baik kita bergembira. Hari ini tak akan datang lagi. Dia datang cuma satu kali. Untuk apa kita bersusah-susah? Lebih baik kita bergembira. Hari ini tak akan datang lagi. Dia datang cuma satu kali. Joget, semua orang suka berjoget. Dangdut,
mari berjoget. Goyang, yuk kita goyang bersama-sama. Dangdut, dangdut, dangdut. Goyang, yuk kita goyang ikut irama.